Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan. Anak-anakku semuanya, sore hari ini kita mau luangkan hati kita mau luangkan waktu kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Pada tanggal 23 kemarin kita boleh merayakan sebagai Hari Anak Nasional. Anak terlindungi, Indonesia sehat. Itu adalah moto dari pemerintah. Mari anak-anak, kita merasa bangga karena kita ada di dalam lingkup PPA. Kita semua terlindungi. Terlindungi oleh Tuhan Yesus dan terlindungi oleh hukum. Sore hari ini kita mau berikan waktu kita mau memuliakan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan Dia satu-satunya yang kita andalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan segenap hati kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
segenap hati kita. Karena Allah yang kita andalkan adalah Allah yang hidup, Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang ku percaya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Kami naikkan syukurku. Haleluya. Kau Allah yang kuandalkan, hanya padamu kami berharap. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus. Ya ralala masika takaya ralala malam 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 malam. Ya ralala malam 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 malam. Ya ratakara takata tata rama tata 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 tata. Ya ralala la 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 baso. Ya ratakara baso tokora sotonomo. Yes, tokora tata tata tama. Mata kaso tokora tokoro. Moto kaso tokora la 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 la. La 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 baso tokoro. Yeta kaso kakaka baso. Latako. Resiko latakare. Yetake. Yela baso koroko. Nomo soto korolo toto. Namasata kaya rala masoko tokora. Namasatake no toko. Leseke malatakara la la ba. Nakasa kakaka base. Nataka sota tata tata bata tata 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 tata. Natata tata tata setiki. Wasikikoa. Awonesi. Motekera da 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 da. Nana la masikiki kana tokoromo. Neseke. Mateke seke ke montese. Nase nama. Rata sikuna. Asiku. Wanisika. Matakara lase. Wasina. Arsim no mosike ke kemo. Asika. Arla seta tata masu tata 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 moto. Neseto kanata kamase. Wana asito kala satama. Ashike ashikano. Yeseke. Haha mana. Yerere mesike. Sheteke. Auna nasike mesike. Ashika kakakama. Nasakara namasuko no mose. Re mesi lele hashika.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang kami sembah. Yesuslah namanya. Tidak ada Allah lain selain yang kami sembah. Hanya Engkaulah Yesus. Hanya Engkaulah Yesus. Kekuatan kami, pengharapan kami, dan sumber kemenangan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Roh Kudus, Roh Allah memenuhi setiap kami, memenuhi kami, memenuhi anak-anak kami, semuanya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi Yesus, kemenangan terjadi Yesus. Dan sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai untuk Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau memakai hati kami, hidup kami, tubuh dan jiwa roh kami untuk memuji Engkau, untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai untuk Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anakku semuanya, apa kabarnya ya? Luar biasa, meskipun kita bertatap muka ibadahnya lewat, tidak bisa bertatap muka dengan langsung. Tetapi tidak ada satu yang bisa mengubah hati kita. Kalau kita mau terus bersukacita, memuliakan Allah. Dan kita mau menerima sukacita dari surga. Mari anak-anakku semuanya di rumah, kita bangkit berdiri bersama, kita muliakan Tuhan, kita gaya kanan kiri kita bertepuk tangan, memuliakan nama Tuhan. Sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang angkat tangan kita. Amin. ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita rasakan sukacita surga turun atas kita semuanya. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
Yes. Karena kita sudah menerima sukacita dari surga, itulah kekuatan dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong kita. Dan Tuhan Yesus yang mengangkat semua penyakit, susah kita, sedih kita. Tuhan Yesus angkat itu. Memuji nama Tuhan. Ku tahu Dia penolongku. Kita. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu mentor, Bapak Ibu orang tua yang mungkin juga mendampingi anak-anaknya. Sedikit kesaksian dari kami. Di masa pandemi ini, kami semua, terkhusus kami berempat, sebetulnya kami sudah melakukan yang namanya prokes itu. Kemana-mana pakai masker, cuci tangan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan kami berempat mengalami dan kami terpapar. Kami positif. Memang yang kami alami berbeda-beda. Dari tanggal-tanggalnya itu beda. Tapi satu hal yang kami tekankan di sini.
Anak-anak perlu tahu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan barang sekecil itu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus menguatkan kami. Tuhan Yesus itu sangat baik. Kalau dikatakan, itu kan mentor-mentor selalu taat, setia sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Kami diizinkan untuk mengalami yang namanya positif itu. Disitulah kami memiliki kekuatan. Disitulah kami bisa membangun teman-teman kami. Teman kami, teman saya pribadi, dia juga terpapar. Dia bilang, "Bu, aku kok lemes terus, kepala saya pusing." Satu hal di situ saya bersyukur Tuhan, saya bisa menguatkan teman saya. "Bu, ayo semangat, semangat, harus sehat. Kita berpikirnya sehat, sehat, sehat." Dia tidak seiman dengan saya. Saya bisa berkata seperti itu bukan karena kekuatan saya, tetapi Tuhan Yesus yang ada dalam diri saya. Sehingga saya bilang, "Bu, berdoa, berdoa. Yang dapat kita lakukan hanya bisanya berdoa. Jenengan jalankan ibadahnya jenengan." Saya bilang, "Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saya bisa mengalami ini, pasti Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk diri saya pribadi." Dan itu benar. Saya percaya Tuhan mau memakai saya lebih lagi. Saya bisa menjadi motivator untuk teman-teman saya yang lain. Dalam kondisi terpuruk pun, saya bisa menyemangati teman-teman yang lain. Tuhan memberikan waktu, itu pasti baik untuk kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
Bagi orang yang percaya dan mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, tidak akan pernah ada di dalam perjalanan kehidupan seluruh waktu yang kami miliki di dalam kehidupan ini yang berada di luar daripada rencana serta kehendak daripada Tuhan. Namun semua yang kami miliki, hidup kami, waktu yang kami miliki di dalam menghidupi kehidupan kami pun, semuanya itu ada di dalam tangan kekuasaan daripada Tuhan. Itulah sebabnya persis seperti pujian kami, sekalipun kami harus melewati berbagai cobaan, kami harus melewati berbagai kesulitan, terlebih di saat-saat seperti sekarang ini, suasana dan masa pandemi yang belum juga berakhir, tentu ini membawa dan mendatangkan kesulitan, pergumulan, bahkan Tuhan pencobaan-pencobaan tersendiri di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tetapi kami percaya, kami bersyukur, kami punya Tuhan. Kami boleh bersandar dan percaya kepadamu. Bahkan kami boleh ada senantiasa di dalam waktu-waktu yang Tuhan telah rencanakan bagi kami. Itulah sebabnya kami akan terus percaya, kami akan terus berharap, bahkan kami akan terus mempertaruhkan hidup kami. Karena hanya Engkau yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, serta kekuatan, bahkan Allah yang terus akan menuntun jalan kehidupan kami seperti sesuai dengan rencana yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, kami bersyukur di kesempatan bulan Juli ini kami boleh kembali bersama-sama menyelenggarakan ibadah Keluarga Besar PPAIO 0965 Sola Gracia Gereja Isa Al-Masih Ungaran, sekalipun masih kami selenggarakan dan laksanakan secara online. Tapi kami percaya bahwa kuasa Allah, lawatan Tuhan, lawatan kuasa Roh Kudus tidak akan pernah dibatasi oleh apapun juga. Engkau akan lawat kami, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami, semua yang mengikuti acara ibadah online ini. Anak-anak, para orang tua, siapapun yang mengikuti ibadah ini akan merasakan dan menerima lawatan, jamahan, serta kuasa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, memberkati, memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami sekalian melalui kesempatan ibadah sore hari ini. Terima kasih, kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anakku yang berbahagia, yang bersuka cita tentunya di rumah, kami percaya suasana situasi pandemi yang masih terus belum berakhir sampai dengan hari ini membuat kita sekalian mungkin ada yang berkata bosan sudah ya, terus-terusan menghadapi hari-hari yang seperti ini. Mungkin ada juga anak-anak yang kesempatan. Saya tidak ngerti apa yang saat ini dirasakan oleh anak-anak sekalian. Demikian juga buat para orang tua tentunya. Saya yakin kalau para orang tua ini memunculkan banyak berbagai pikiran, termasuk di dalamnya ada kekhawatiran, mungkin juga di sana ada keputusasaan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, memang keadaannya sedang seperti ini. Kita tidak perlu memaksakan diri, tetapi yang perlu adalah bagaimana kita mensikapi keadaan, situasi yang disebabkan oleh karena pandemi yang belum berakhir seperti hari ini. Itu jauh lebih penting daripada kita memberikan respon, kemudian respon kita akan membuat kita semakin ketakutan, putus asa, tidak lagi punya pengharapan, malas dan yang lain sebagainya. Itu nampaknya kurang begitu cocok. Yang tepat adalah bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita harus menghadapi sebuah kenyataan yang memang seperti ini. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ibadah bersama keluarga besar PPA kita di bulan Juli ini, saya berikan judulnya cukup pendek, sesuai seiring selaras dengan
judul ataupun tema yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, tepatnya di tanggal 23 Juli 2021 kemarin. Nah, judul khotbah pada kesempatan sore hari ini adalah berbicara mengenai anak, ya, janganlah abai. Kita akan membaca teks firman Tuhan terlebih dahulu dari judul tersebut yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Sekali lagi saya akan membacakan bukan untuk menakut-nakuti, tapi nanti kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi apa yang terkandung di dalam ayat ini. Sekali lagi saya ingin bacakan, sekali lagi jangan takut. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun tanpa terkecuali yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak. Dari anak orang yang paling top yang nomor 1 sampai dengan anak yang paling rendah. Dari anak yang mungkin dianggap tidak mampu, anak budak. Semua akan mengalami itu, saudara sekalian. Bahkan juga segala anak sulung hewan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2021 ini, saya sungguh bersyukur, saya sangat mendukung dan saya sangat senang dengan tema ataupun tujuan dari peringatan Hari Anak Nasional tahun ini yang diangkat oleh pemerintah. Pemerintah menaruh sebuah harapan, bahkan sebuah kepercayaan yang besar yang diberikan kepada anak-anak Indonesia. Karena kepada mereka, pemerintah mempercayakan kepada anak-anak itu dengan sebuah moto yang ditulis dalam pernyataannya untuk menyambut Hari Anak Nasional tahun 2021 ini dengan sebuah moto yang berkata, generasi emas 2045 yang berkarakter. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2021 ini, pemerintah mempunyai sebuah moto, tentunya yang ditujukan, yang ada hubungannya dengan anak-anak. Di mana moto ini mengatakan bahwa generasi emas 2045 akan menjadi sebuah generasi yang berkarakter. Luar biasa. Anak-anak Indonesia yang ada pada saat ini, pemerintah mempercayakan kepada mereka sekalian untuk nantinya, tepatnya ketika 100 tahun bangsa Indonesia ini merdeka, yakni nanti pada tahun 2045, sekarang 2021, genap 100 tahunnya nanti di tahun 2045, betul ya? Nah, pemerintah mempercayakan, memberikan sebuah kepercayaan, mandat untuk estafet kepemimpinan yang ada di negara kita ini untuk dipegang kepada generasi yang saat ini, tahun ini sedang diulang tahun. Jadi Hari Anak Nasional Indonesia tahun 2021 ini tepatnya nanti di tahun 2045 atau genap 100 tahun negara bangsa kita ini merdeka. Tampuk kepemimpinan negara kita ini mau tidak mau, siap atau tidak siap, akan sampai kepada anak-anak yang tahun ini
di ulang tahun. Luar biasa. Apakah benar itu? Mari coba kita perhitung. Kalau yang masuk kategori anak-anak, ya di sini tidak dikategorikan, dikelompokkan dengan usia berapa sampai berapa. Tapi paling tidak kalau rata-rata usia sekarang ini anak-anak yang digolongkan sebagai anak-anak itu usia 12 tahun, 14 tahun misalkan saja. Nanti di tahun 2045 masih ada 24 tahun lagi. Berarti usia mereka berada di usia antara 35-40 tahun. Dan usia itu nantinya di sana pasti siap atau tidak siap, sadar atau tidak sadar, mau tidak mau generasi sekarang yang sudah tua ini, yang sekarang ini duduk di dalam pemerintahan, pasti harus digantikan. Karena sudah mencapai usia, mungkin ada yang sudah 60, 70, 80 tahun, gak akan mungkin lagi bisa memegang pemerintahan, memimpin bangsa ini. Nah sebagai penggantinya adalah anak-anak yang tahun ini diulang tahun. Itulah sebabnya pemerintah menggarisbawahi moto ini, agar supaya anak-anak nanti tiba gilirannya 24 tahun yang akan datang, atau tepatnya 100 tahun bangsa Indonesia ini merdeka, mereka akan menjadi sebuah generasi emas yang berkarakter tinggi, karena mereka harus memimpin, melanjutkan kepemimpinan yang memegang tampuk pemerintahan negara tercinta Indonesia ini. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Nah harapan-harapan yang akan dibangun bagi anak-anak untuk dipersiapkan mereka menjadi generasi emas dan yang berkarakter untuk waktu yang nanti akan tiba genap usia 100 tahun bangsa Indonesia ini merdeka. Maka pemerintah mulai sekarang ini tentunya juga akan mempersiapkan calon pemimpin bangsa itu dengan yang pertama. Anak-anak sekarang dalam pertumbuhannya harus menjadi generasi emas yang cerdas. Itu yang akan dibangun. Itu yang akan diwujud nyatakan. Ini yang akan dikerjakan. Siapa yang akan dikerjakan ini? Adalah anak-anak kita sekarang. Termasuk anak-anak yang saat ini bergabung di PPA dan yang saat sore hari ini juga sedang mengikuti ibadah ini. Kalian semuanya yang nanti kita akan persiapkan untuk menjadi satu generasi emas yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bukan hanya berhenti di situ, tetapi anak-anak juga akan dijaga, dilindungi sedemikian rupa sehingga anak-anak boleh memiliki pertumbuhan jasmani yang sehat. Walaupun sekarang kita berada di tengah-tengah situasi pandemi yang berhubungan dekat dengan kondisi fisik kita semua. Kita mudah terpapar sakit, kita flu atau batuk sekarang saja sudah rasanya berbeda dengan dulu nih. Kalau dulu batuk atau pilek kita punya berkata, kita punya keyakinan pasti nanti hilang dewi. Tapi kalau kita saat ini terpapar pilek atau batuk, saudara-saudara sekalian, sudah bingungnya luar biasa. Tetapi bangsa punya komitmen yang luar biasa, termasuk gereja dalam hal ini, PPA yang ada. Sama, punya komitmen yang tinggi, yang besar, dalam situasi kondisi apapun seperti yang terjadi saat ini. Kami tetap berjuang, berusaha. Bagaimana untuk bisa membangun pertumbuhan daripada jasmani anak-anak, mereka bisa bertumbuh secara sehat. Karena apalah artinya orangnya cerdas tapi fisiknya tidak sehat. Itu tidak seimbang dan itu tidak bisa maksimal. Lalu bukan hanya cerdas dan sehat, tetapi anak-anak akan dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang unggul. Unggul di sini artinya adalah yang punya nilai lebih, bukan hanya rata-rata atau standar minimal, tapi punya kualifikasi, punya nilai diri
punya kapasitas yang unggul. Ini yang akan dibangun. Mudah-mudahan, dan saya rindu sore hari ini anak-anak yang mendengarkan bisa memahami, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalian sedang dipersiapkan dan akan dibangun untuk menjadi sebuah generasi emas, generasi yang berkarakter, generasi yang cerdas. Bukan hanya cerdas, sehat, unggul, tetapi saudara-saudara sekalian juga akan dipersiapkan serta dibangun untuk menjadi anak-anak yang berkarakter dan juga yang memiliki moralitas, nilai-nilai keimanan yang sangat kuat. Ini memberi sebuah warna tersendiri. Bahkan ini akan menjadi sebuah pengaruh besar bagi para pemimpin ketika pemimpin itu memiliki kualifikasi yang seperti ini. Selain berkarakter tinggi, tetapi memiliki nilai-nilai moralitas yang kuat. Oh, ini luar biasa. Kalau kita melihat para pemimpin-pemimpin di zaman Alkitab, Perjanjian Lama, itu sangat memberi pengaruh yang besar. Kalau pemimpin itu memiliki nilai-nilai spiritualitas, keimanan yang kuat, itu bangsa yang dipimpin, yang diperintah, yang juga dibawanya, itu akan menjadi bangsa yang baik. Bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang luar biasa. Tapi kalau para pemimpinnya tidak demikian, tidak memiliki nilai-nilai keimanan yang kuat, akhirnya pun juga akan berantakan. Nah, anak-anakku yang kekasih, di dalam ulang tahun anak nasional Indonesia, pemerintah kita memiliki komitmen yang seperti itu. Dan saya mau ingatkan, komitmen ini nantinya akan melibatkan anak-anakku sekalian. Semua anak-anak negeri ini, kalian semuanya akan dipersiapkan, akan diperlengkapi menjadi anak-anak yang nantinya menjadi generasi yang berkarakter, cerdas, sehat, unggul, dan memiliki nilai-nilai keimanan yang kuat. Dan sampai pada genap nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kalianlah yang akan menentukan nasib bangsa ini berikutnya setelah 100 tahun atau setelah tahun 2045. Tapi pemerintah menaruh sebuah percayaan dan harapan yang luar biasa ketika apa yang menjadi misi pemerintah ini bisa diwujud nyatakan dan anak-anak saat ini mau bersama-sama dibangun sesuai dengan moto ataupun harapan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Saya sendiri yakin dan percaya Indonesia nanti akan menjadi Indonesia yang maju, yang luar biasa, yang bukan hanya bisa mengembangi negara-negara yang lain negara maju, tapi bisa lebih dari sekedar itu. Karena itulah anak-anakku yang kekasih, mari sambutlah apa yang menjadi program, rencana tujuan pemerintah, termasuk juga di dalamnya tentunya tujuan daripada PPA kita yang mendidik, melindungi, membawa, mendampingi pertumbuhan, perkembangan anak-anak sekalian. Kami pun juga punya tujuan, kami pun punya arah, kami pun juga punya harapan yang seperti itu. Maka libatkanlah diri untuk bisa bersama-sama menyambut sesuatu yang luar biasa. Dan kalian semua adalah orang-orang yang saat ini diberikan kepercayaan serta diharapkan oleh bangsa, oleh pemerintah kita, oleh gereja, oleh PPA kita untuk bisa nantinya mencapai pada posisi-posisi penting untuk memimpin negeri ini. Saudaraku, anak-anakku sekalian, para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi moto atau visi ataupun tujuan yang sangat baik, sangat mulia
bahkan harapan yang dipercayakan kepada anak-anak ini untuk nantinya bisa memimpin bangsa Indonesia ini untuk berikutnya. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Tema Hari Anak Nasional tahun 2021, tadi Bu Christine sudah singgung, yaitu anak terlindungi, Indonesia maju. Maju bukan sehat. Saya sudah coba lihat-lihat lagi, Indonesia maju. Anak terlindungi, Indonesia maju. Nah, ada sebuah pernyataan, kalimat bijak yang mengatakan begini. Apabila anak-anak terabaikan, maka sesungguhnya negara akan kehilangan satu generasi. Seperti contoh kalau anak-anak yang ada di saat ini terabaikan, mungkin karena faktor pandemi atau faktor yang lain, dampaknya adalah jika itu benar terjadi anak-anak terabaikan atau anak-anak mengabaikan masa anak-anaknya. Jadi bisa dua arah. Kalau anak-anak masih ada hubungannya dengan orang tua, kalau orang tua mengabaikan anak-anak atau negara mengabaikan anak-anak, tapi juga bisa terjadi anak-anak itu sendiri mengabaikan hidupnya, mengabaikan dirinya, tidak menganggap dirinya. Maka kalimat bijak tadi mengatakan sesungguhnya negara itu akan kehilangan satu generasi. Nah, saya bersyukur sekali lagi tema yang baik, yang bagus diangkat pada Hari Anak Nasional tahun 2021 ini. Anak terlindungi, Indonesia maju. Amin. Dengan kata lain, karena pemerintah negara kita semua care, peduli dan tidak mengabaikan terhadap anak-anak di masa sekarang ini. Maka nantinya Indonesia tidak akan pernah mengalami yang namanya lost generation. Akan kehilangan generasi yang selanjutnya. Ini bersyukur karena pemerintah sudah sungguh-sungguh menyadari. Kita semua harus menyadari. Jadi kalau saya boleh mengingatkan sekali lagi, menandaskan dan menggarisbawahi apa yang menjadi tema daripada pemerintah di Hari Anak Nasional tahun 2021 ini. Jangan abaikan itu. Sadarilah itu. Baik kita sebagai orang tua atau lembaga-lembaga yang dalam hal ini ada hubungannya dengan pengasuhan, pembinaan, pendidikan terhadap anak-anak. Ataupun kita sebagai orang tua langsung terhadap anak-anak kita. Mari kita menyadari, ketika kita gagal, kita mengabaikan mereka, kita tidak peduli dengan mereka, bukan hanya secara sempit kita yang rugi, negara ini pun akan kehilangan satu generasi. Karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Anak-anak pun juga jangan menganggap masih anak-anak. Enggak apa-apa lah. Ya inilah kehidupan anak. Tidak salah. Tapi kalau saudara pada akhirnya anak-anak sekalian abai dengan keberadaan kita sebagai anak-anak, kelewatan, kebablasan, anak-anak pun akan kehilangan pengharapan masa depan seperti apa yang diharapkan dan yang dipercayakan oleh pemerintah. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk bisa mewujudkan itu semuanya dan untuk kita bisa menuju bagaimana kita bisa peduli, bagaimana kita care, bagaimana agar supaya kita tidak kehilangan satu generasi yang nantinya diharapkan dapat menjadi generasi emas yang akan memimpin bangsa ini. Saudara, cita-cita luhur ini saat ini ditantang dengan adanya pandemi COVID-19. Kalau kemarin-kemarin sebelum ada COVID mungkin tidak terlalu sulit ya.
Tapi justru cita-cita yang begitu luhur, suatu harapan yang begitu luar biasa, kepercayaan yang begitu besar yang diberikan kepada anak-anak di generasi sekarang ini. Untuk nantinya bisa menjadi satu generasi emas, generasi yang cerdas, generasi yang berkarakter. Namun kita saat ini ditantang dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi ini sungguh-sungguh sangat mempengaruhi, bahkan berbagai aspek diluluh lantakkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Secara kesehatan jasmani, jadi di atas anak-anak dibangun bukan hanya cerdas tapi juga sehat secara fisik. Tapi justru ketika kita ingin menunjukkan, menyatakan, membangun untuk pembangunan fisik kesehatan anak-anak, kita diuji, diperadabkan dengan virus COVID-19. Yang hari-hari ini anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh ini menjadi pusat perhatian oleh setiap orang. Kita tidak bisa lepas dari perhatian itu. Jadi kita lihat juga kesaksian, kita dengar dari Bu Christine mewakili dari teman-teman yang melayani sore hari ini. Mereka keempat-empatnya bukan hanya mantan, alumni. Bukan hanya penyintas, sekarang jangan pakai penyintas gitu ya. Tapi teman-teman kita tadi, mereka sekalian juga baru saja pulih, sembuh dari virus COVID-19. Ini bukti nyata. Pengen membangun kesehatan, tapi justru kita diperhadapkan dengan tantangan kesehatan yang sebegitu rupa. Puji Tuhan, kita bersyukur karena mereka tetap semangat, mereka tetap percaya bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Keempat, saudara-saudara kita, ibu-ibu mentor ini dimampukan oleh Tuhan bisa melewatinya. Sebagai wujud syukurnya, sore hari ini luar biasa, anak-anak dilayani dengan orang-orang yang baru saja keluar dari Kawah Condro Dimuko. Hebat, sangat luar biasa. Nah itulah saudara-saudara sekalian tantangan yang harus kita hadapi, maka oleh sebab itu anak-anak juga tidak boleh kemudian lokro, tidak punya semangat. Ya, orang tua ini sudah, para orang tua itu kuat, luar biasa semangatnya. Melawan dari virus yang ada sehingga bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Anak-anak pun juga demikian. Saya harapkan walaupun kalian mungkin tidak banyak aktivitas di luar, kegiatan sekolah, belajar mengajar pun juga tidak bisa seperti dulu lagi, belum bisa. Saudara banyak di rumah. Mungkin ini secara tidak langsung mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita. Karena capek, karena bosen, karena jenuh, tidak bisa ketemu kawan dan lain sebagainya. Tapi jangan putus asa. Karena ketika kita lemah, ketika kita putus asa, jenuh dan bosen, itu akan menurunkan imunitas. Akhirnya kita akan gampang terkena virus, akan gampang sakit. Ayo terus berjuang, tetap menyemangati diri, mengisi waktu-waktu yang ada kita di rumah dengan sesuatu yang baik, yang positif. Dan yang jelas, jangan sampai mengganggu ketenangan batin jiwa dan sukacita kita. Pengaruh pandemi yang sedang terjadi sampai dengan hari ini, jelas-jelas itu juga meluluh lantakan dunia pendidikan yang ada. Saya tidak mengerti apakah nanti setelah pandemi ini selesai, dunia pendidikan akan kembali seperti yang dulu lagi, atau mestinya sudah harus berubah, ya. Kalau dulu istilah homeschooling itu langka ya,
Yang ikuti hanya orang-orang yang mungkin mampu ya. Tapi sekarang homeschooling berlaku untuk kabeh. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak ngerti nanti setelah pandemi ini berakhir, apakah juga masih mau kembali lagi? Saya kira tidak. Kita harus juga menyesuaikan dengan keadaan nanti setelah pandemi ini berakhir, selesai. Dan saya yakin tidak akan pernah kembali lagi seperti yang dulu. Mestinya ada perubahan yang harus disesuaikan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan dunia pendidikan, pemerintah punya tujuan yang luar biasa. Mereka harus menjadi sebuah generasi yang cerdas, yang memiliki intelektual yang tinggi. Ketika pemerintah sedang mendengungkan program yang begitu luar biasa, ditantang dengan yang adanya, kita tidak bisa sekolah bertatap muka di kelas dengan bapak dan ibu guru atau dengan teman-teman yang lain. Kita harus sekolah secara daring. Nah, itulah sebabnya ini perubahan yang nyata, tantangan yang harus kita hadapi. Dan kita harus menyadari dalam hal ini, kalau kita tidak bisa menghadapi, kita tidak berani untuk menghadapi tantangan yang ada nyata seperti sekarang ini, mungkinkah kita akan bisa menjadi satu generasi cerdas? Ini dipertanyakan. Tapi ketika kita siap dengan adanya perubahan faktor karena dampak dari pandemi ini, kita harus sekolah dengan cara yang daring, online seperti itu. Tapi kita siap dengan perubahan yang memang harus terjadi seperti ini. Saya yakin itu tidak akan mempengaruhi tingkat kecerdasan kita. Sehingga apa yang menjadi harapan, tujuan untuk membangun sebuah generasi cerdas masih akan bisa terwujud. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, jangan putus asa. Jangan cari yang salah siapa, tapi hadapi realitas kenyataan ini dengan siap sedia. Lalu yang berikutnya, perlindungan anak yang juga sudah menjadi prioritas. Tapi juga saat ini karena pandemi, kita terancam. Keamanan, ketenangan untuk anak-anak pun terancam karena pengaruh pandemi yang ada. Mungkin banyak orang tua yang bingung, tidak sedikit juga yang stres karena menghadapi situasi pandemi. Pengaruh dari pandemi yang ada seperti ini, sehingga kurang bisa memberi perhatian, kurang bisa memberi waktu untuk melindungi anak-anaknya. Atau bisa terjadi karena faktor stres yang dialami oleh orang tua, sasarannya justru terjadi kepada anak-anak. Di luar dari keluarga, karena situasi kondisi, karena faktor pandemi yang membuat kesulitan di banyak hal, termasuk dalam bidang ekonomi dan pekerjaan. Banyak orang yang bingung karena untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya tidak bisa terpenuhi. Mereka yang tadinya nyaman dengan kebiasaan bekerja, setiap hari bekerja, tapi sekarang harus menerima PHK dan yang lain sebagainya. Ini membuat tingkat stres tersendiri bagi para orang tua, juga bagi masyarakat luas. Dan akhirnya kejahatan, pelaku-pelaku kejahatan meningkat. Dan ini sasarannya juga tidak lain juga pasti akan ada yang sampai kepada anak-anak. Nilai-nilai keimanan yang kuat tadi menjadi sasaran juga yang akan dibangun. Saat ini juga sedang dihajar dengan pandemi. Berita-berita tentang orang meninggal yang kita dengar tiap hari karena COVID. Itu membuat hati ini rasanya ciut kecil. Betul ya?
berita-berita meningkatnya orang-orang yang terpapar. Ini pun juga membuat kita jadi ketakutan. Jadi pikiran kita, otak kita, telinga kita, mata kita selalu diperadabkan, disajikan dengan hal-hal yang sehubungan dengan hal itu. Itu yang mau tidak mau akan menggerus keimanan kita. Bahkan tidak sedikit orang sekarang yang sudah tidak lagi mikir masalah keimanannya, masalah ibadahnya, masalah pelayanannya. Kalau dalam konteks anak-anak PPA mungkin seorang mikir meneh kegiatan kelas PPA. Karena kita terlalu banyak dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anak-anak Tuhan, anak-anakku yang tergabung di PPA, para orang tua, mari kita jangan keliru. Kalaupun toh kita berada dalam keadaan yang seperti itu, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita sendiri kok. Apalagi sampai kita kemudian mengabaikan. Karena faktor keadaan yang ada kita lalu abai semuanya. Kita stres, kita khawatir, kita cemas, takut, semuanya buyar. Bingung sendiri kita. Tidak menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, sekali lagi jangan abai. Sekalipun keadaan situasi memang seperti ini. Tapi mari kita akan tetap untuk bisa memperhatikan. Apalagi yang namanya anak. Jangan mereka terabaikan atau bahkan diabaikan dengan sengaja. Ingat bahwa ketika kita mengabaikan mereka, maka sesungguhnya dampaknya satu generasi itu akan hilang. Ini mengerikan sekali. Tidak sebanding dengan sikap hanya mau mengabaikan, tapi akibatnya begitu fatal dan luar biasa. Para orang tua, kita semua yang terlibat dalam pelayanan anak, dan bahkan anak-anak kita sendiri. Mari, dalam situasi yang memang sulit sekarang ini, tapi ingat, peran kita, posisi kita, siapakah kita sesungguhnya? Dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jangan diabaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita akan sadar. Justru dengan situasi dan keadaan ini, sebenarnya bukan untuk membuat kita kemudian meninggalkan kewajiban, mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi sesungguhnya dengan situasi dan keadaan yang ada, kita diingatkan untuk kembali melakukan tanggung jawab peran kita, tugas kita. Kalau kita sebagai orang tua, kita harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab sebagai orang tua dalam hal ini kepada anak-anak kita. Dan kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya untuk melayani anak-anak kita, mari kita akan kembali kepada keseriusan kita atas kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani anak-anak kita. Sekalipun keadaannya sulit, kita sendiri juga kena dampak daripada kesulitan yang ada di sekitar kita. Namun demikian, panggilan Tuhan yang diberikan, dipercayakan kepada kita untuk melayani anak-anak. Sekali lagi, jangan diabaikan atau jangan digeser dengan yang lainnya. Dan untuk anak-anakku sendiri, ya sekalipun anak-anakku saat ini memang masih sebagai anak-anak, tapi jangan sampai karena keadaan yang ada, Anda hanyut, Anda larut di dalam suasana dampak daripada pandemi yang terjadi ini. Anda jadi orang yang malas, Anda jadi orang yang tidak pernah mau berkomunikasi dengan yang lain, Anda lebih memilih menyendiri
Bahkan banyak lagi tentunya yang akan bisa terjadi dilakukan. Tapi mari kita menghadapinya. Dan mari jangan sampai lupa bahwa kita sebagai anak-anak yang di dalamnya ada suatu pengharapan baik secara pemerintah maupun lembaga-lembaga yang mengelola anak, termasuk orang tua kita. Kami semua menaruh pengharapan yang besar untuk kalian ke depan. Dan kami tetap optimis terhadap kalian semua. Jangan putus asa dan jangan menyerah dengan keadaan. Keluaran 11 ayat 5 tadi, kenapa sampai tulah yang ke-10 ini terjadi? Saudara-saudara sekalian, tulah yang ke-10 ini adalah tulah yang paling berat. Sangat serius dampaknya. Bayangkan, tulah yang ke-10 itu mengatakan bahwa semua anak sulung Mesir akan mati. Baik dari anak para pejabat petinggi, orang nomor 1 mungkin saat itu di Mesir, sampai kepada anak-anak sulung orang yang ada di seluruh Mesir yang paling terendah sekalipun akan mati. Kenapa ancaman ini terjadi? Ancaman ini diberikan, ini persis. Kalau anak-anak sulung yang mati, saudara-saudara sekalian. Terlebih ini akan berbicara kepada Firaun yang saat itu menjadi penguasa di Mesir. Ya, putra raja, anak pertama dari Firaun. Itu terancam mati. Dengan kata lain kalau benar itu terjadi, maka satu generasi itu akan hilang dari terah dinasti Firaun. Medeni ini saudara-saudara sekalian. Tapi ancaman ini diberikan. Ancaman ini terjadi. Ancaman ini disampaikan. Ini disebut ancaman yang tulah yang ke-10 saudara-saudara sekalian. Tapi kenapa ini sampai tulah yang ke-10 ini pun terjadi terhadap Mesir? Saudara tahu kenapa masalahnya? Karena Firaun mengabaikan akan peringatan, akan teguran yang diberikan oleh Tuhan. Mestinya tulah 1, 2, 3, 4, 5, mestinya. Nak bagi saudara dan saya wis cukup ya, wis diingatkan berkali-kali kok, sampai 5 kali. Mestinya bertobat atau tidak bertobat? Bertobat. Ini enteng saudara sekalian, 1, 2, 3, 4, 5, pasti enteng. Tapi Firaun tidak mau bertobat, tidak mau mengerti, tidak mau melepas bangsa Israel untuk diminta keluar oleh Musa supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhannya Israel. Firaun masih mengeraskan hati, mengabaikan peringatan itu, saudara-saudara sekalian. Itu biasa. Bahkan para ahli-ahli jampi atau tukang-tukang sihirnya Firaun pun bisa kok melakukan itu, betul ya? Bisa. Dianggap remeh. Peringatan teguran itu disepelekan, abai, saudara-saudara sekalian, kalau bahasa sekarang. Lalu Tuhan mengutus Musa lagi, beri peringatan yang berikutnya. 6, 7, 8, 9. Dan sampai kepada peringatan yang ke-9, tulah yang ke-9, Firaun pun masih menganggap sepele, menganggap remeh, tidak diperhatikan. Mungkin istilah sekarang, diketawain sama Firaun. Padahal semua penduduk Mesir saat itu sudah mulai kalang kabut, saudara-saudara sekalian. Iya. Banyak yang mengusul kepada Mbok, sudah lepasin saja bangsa Israel seperti apa yang Musa mau. Supaya kita itu tidak kena tulah yang mematikan. Kita sudah kalang kabut, hancur seperti ini. Itu banyak rakyat yang mengatakan demikian. Tapi Firaun masih berkata, itu biasa. Sampai pada tulah yang ke-10. Yang akhirnya benar-benar tulah yang ke-10 terjadi. Kematian setiap anak sulung.
Berarti akan terjadi suatu kehilangan satu generasi yang nantinya akan melanjutkan pemerintahan daripada dinastinya Firaun. Itu dia terancam bilang, dan nyatanya betul-betul terjadi. Baru setelah itu terjadi, Firaun kayak sadar. Saudara, jadi kematian anak sulung ini bukan berbicara yang diancam adalah anak-anak sulung. Tapi karena kekerasan hati, karena abainya Firaun terhadap peringatan Tuhan. Dari 1, 2, 3, 4 sampai 9 itu diabaikan terus sama Firaun. Baru setelah yang ke-10, Firaun berubah. Firaun baru sadar. Tapi sudah ada resiko, sudah terjadi kerugian, sudah. Termasuk anak sulungnya Firaun yang digadang-gadang nanti menjadi penerus daripada dinasti Firaun itu. Dia harus mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di situasi yang sulit karena faktor pandemi, dampak dari pandemi yang ada. Jangan hal ini membuat hati, telinga, pikiran kita, penglihatan kita, kemudian menjadi gelap. Hati kita jadi bebal, telinga kita tidak peka. Tapi mari, walaupun situasi sulit seperti ini, kita masih tetap dan harus bersikap. Jangan abai. Apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kerjakan itu dalam hubungannya dengan anak-anak kita. Jangan berkata, wong masih anak-anak biarin aja. Nanti kalau sudah gede kan ngerti dewi. Tidak bisa. Ini pembiaran. Dengan kata lain mengabaikan. Apakah kenyataannya kalau orang tua melakukan seperti itu, tambah gede anak tambah ngerti dewi atau tambah orang ngerti? Tambah orang ngerti, saudara sekalian. Kalau masih kecil masih bisa dituturi. Kalau masih anak-anak masih bisa diberitahu. Tapi kalau sudah besar, saudara sekalian, waktu anak-anak kita tidak pernah beritahu. Dan ketika besar mereka juga tidak mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan. Orang tua memberitahu. Diprotes enggak sama anak-anak? Bapak aja enggak pernah perhatian saya kok. Ibu enggak pernah perhatian saya kok. Nyatanya mana saya pernah dinasehati? Apapun yang saya buat, papa biarin begitu saja. Seolah-olah tidak pernah mau tahu. Malu saudara sekalian orang tua. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Kendel-kendel, pintar-pintar saudara sekalian. Maka dari itu jangan biarkan. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Demikian juga kita para pengasuh, pendamping anak-anak. Ayo saudara sekalian. Justru mari kita tingkatkan, kita lebih fokus. Karena mereka ini luar biasa. Jangan sampai mereka jadi korban. Karena kita meremehkan. Karena kita membiarkan. Karena kita mengabaikan mereka. Ada banyak orang tua, biar anak-anak tidak mengganggu bapak dan ibunya. Lalu anak-anak dipegangi HP. Ya tak? Nah, nyekel HP kan orang ganggu bapak ibu itu. Ya bapak ibu bisa semaunya sendiri. Benar atau salah itu? Hati-hati saudara sekalian. Memang di satu sisi berhasil. Anak-anakku rewel, anteng-anteng. Tapi kalau kebablasan, medeni itu saudara sekalian. Ada sampai satu peristiwa, karena sudah terbiasa anak-anak cekeli HP diundang bapak ibu ora dijawab. Sampai dibentak pun juga tidak bergeming apa-apa. Bayangkan itu. Hati-hati saudara sekalian, jangan salah kita memfasilitasi mereka. Memang di satu sisi saudara mendapatkan manfaatnya. Tapi di sisi lain saudara-saudara sekalian kita orang tua menjerumuskan mereka. Dan dampaknya siapa yang rugi kalau anak-anak kita sudah tidak bisa lepas dari itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan. Setiap hari
di Jawa Barat, saya agak lupa. 2 atau 3 bulan yang lalu pas tugas saya. Setiap hari ada orang tua yang membawa anak-anaknya untuk mereka dikonsultasikan dengan psikolog. Karena mereka mengalami gangguan jiwa akibat dari gadget. Ngeri saudara sekali. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kepada setiap kita. Baik kita sebagai para orang tua, baik kita sebagai para pengasuh, pengelola, pendamping anak-anak di lembaga-lembaga anak-anak. Apalagi juga kita sekalian, anak-anakku yang saat ini mendengar dan bersama-sama mengikuti firman ini. Jangan abai. Dampaknya tidak sebanding. Kerugiannya jauh lebih mengerikan. Tapi mulai sekarang mari kita sadar. Kita abai. Kita akan perhatikan baik kita, diri kita, kalau anak-anak, dirimu sendiri sebagai anak-anak. Para orang tua, para pendamping, pembimbing anak-anak. Mari kita beri perhatian, sungguh-sungguh concern, jangan anggap remeh anak-anak itu. Karena sesungguhnya mereka adalah investasi yang akan dinantikan dan nantinya yang akan bermanfaat. Dalam konteks bangsa dan negara, mereka akan nantinya sebagai generasi yang akan meneruskan kepemimpinan negeri ini. Kalau bagi gereja, mereka jugalah nanti yang akan meneruskan, akan berkembangnya, berjalannya kerajaan Allah melalui gereja. Kalau kita sebagai konteks keluarga, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan meneruskan terah kita. Kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya melalui ini kita boleh kembali lagi sadar. Kita diingatkan dan kita akan kembali lagi abai sesuai dengan porsi, tugas dan tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam kesempatan sore hari ini juga saya mengucapkan selamat kepada anak-anak yang tahun ini 23 Juli tepatnya diperingati Hari Anak Nasional. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dan tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi firman-Mu biarlah jatuh di tanah yang subur, yang gembur, yaitu di tanah hati kami setiap kami yang mendengarkannya, dan biarlah firman-Mu itu boleh hidup, bertumbuh, berbuah-buah, bahkan mengubahkan hidup kami, menyadarkan hidup kami, bahkan mempertajam apa yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kami. Baik kami sebagai orang tua, kami sebagai pembimbing pendamping anak-anak, demikian juga kami sebagai anak-anak. Terima kasih kiranya kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat menjalankan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami sore hari ini. Berkati anak-anak kami sekalian, berkati para orang tua anak-anak kami yang tergabung di BPA IO 90965, berkati juga Tuhan lingkungan masyarakat kami yang saat ini juga masih sedang dalam keadaan dampak daripada pandemi COVID-19 yang masih juga belum berakhir. Kiranya kasih, pemeliharaan, perlindungan, serta berkat, kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa boleh Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Ajarlah kami terus untuk kami fokus, untuk kami concern, untuk kami perhatian terhadap masing-masing apa yang menjadi tugas kewajiban kami. Terima kasih Tuhan, memberkati pergumulan-pergumulan kami sekalian. Bagi para orang tua yang tentunya begitu berat memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan setiap hari yang harus dipenuhinya. Tuhan berkati, Tuhan limpahi mereka, beri peluang, beri kesempatan untuk mereka bisa mencari, memiliki pekerjaan sehingga bisa mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Kami untuk berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi, yang karena pandemi juga mereka belum bisa studi seperti yang seharusnya. Kiranya Tuhan akan mampukan mereka, beri kepada mereka kesadaran dan kedisiplinan untuk mereka tetap terus belajar. Baik harus belajar di rumah secara daring ataupun apapun yang bisa mereka lakukan. Tapi biarlah pertolongan dan penyertaan-Mu membuat anak-anak kami senantiasa berdisiplin, senantiasa patuh dan taat, senantiasa melakukan apa yang menjadi kewajiban tugas-tugas mereka sebagai seorang pelajar. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan untuk setiap lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga yang mengasuh ataupun yang menaruh peduli melayani terhadap anak-anak. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan kemampuan baik pada para pembimbing staf, kepada pimpinan, kepada seluruh organisasi yang menyelenggarakan ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan cukupkan, Tuhan berkati apa yang menjadi keperluan, kebutuhan untuk membiayai operasional daripada pelayanan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang juga begitu concern dengan anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan akan terus pakai pemerintah kami supaya apa yang menjadi visi, apa yang menjadi tujuan untuk membangun generasi emas, generasi yang berkarakter dan cerdas untuk tahun 2045 tepatnya nanti, untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di negeri ini. Tuhan akan berkati program ini. Oleh pertolongan dan anugerah-Mu, mampukan supaya program ini boleh diwujud nyatakan, bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada di negeri dan di bangsa ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk PPA kami serahkan kepadamu, Compassion juga kami percayakan kepada Tuhan, para sponsor kami, Tuhan juga akan berkati mereka sekalian. Terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh memimpin dan memberkati ibadah bersama pada sore hari ini. Biarlah ibadah ini sungguh-sungguh Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu, boleh menyenangkan hati Tuhan, terlebih boleh menyapa dan memberkati keluarga besar PPA 0965 di tempat ini. Terima kasih, inilah seru, syukur dan doa kami yang semuanya kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, mari kita sekarang kita arahkan hati kita buka hati kita dan kita tengadahkan tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Demikian, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, firman yang luar biasa, yang boleh menguatkan setiap kita untuk kita selalu dekat dan dekat kepada Tuhan. Itulah kunci kehidupan kita. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita harus tetap dekat kepada Tuhan. Pada sore hari ini atas nama keluarga besar PPA IO 965 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia Sutrisno yang boleh membagikan firman-Nya kepada setiap kami keluarga besar dari PPA IO 0965. Doa kami Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati dan memberkati dengan berkelimpahan dalam pelayanan dan keluarga Bapak selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada tim pemain musik, ada Mas Ian, Mas Wisnu dan Mas Yoses. Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati pelayanan dari
Bapak dan Mas Wisnu, Mas Ian selanjutnya, serta kepada tim singer, ada Bu Wati, ada Mbak Nita, dan ada Bu Yayu. Terima kasih untuk pelayanannya pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Info selanjutnya kami sampaikan. Yang pertama, untuk penukaran SPP dan buku paket akan dilaksanakan di bulan Agustus. Untuk itu, fotokopi notanya anak-anak bisa dikumpulkan ke para mentor masing-masing. Jadi besok dikumpulkan dulu ke para mentornya, baru bulan Agustus akan mendapat gantinya. Selanjutnya, untuk penukaran uang gedung, uang seragam itu diberikan kepada anak yang baru masuk. Jadi dari TK masuk ke kelas 1, terus yang dari kelas 6 masuk ke SMP ke SMA dan kuliah. Jadi tidak semuanya dapat, jadi yang masuk ke kelas baru seperti itu. Nanti juga akan diberikan subsidi pulsa. Anak-anak tolong sudah diberi tahu sama mentornya ya. Jadi tolong segera nomor yang nanti bisa dikirimi pulsa dari PPA. Demikian informasi dari PPA yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.